Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masya Allah, Alhamdulillah para hadirin dan para peserta di kegiatan event kita Halal Indo. Masya Allah, hari ini kita akan mengadakan ya insya Allah sebuah kegiatan talk show spesial bersama dengan guru kita Ustadz Khalid Basalamah, Hafizahullah Ta'ala. Dan perlu diketahui insya Allah di kegiatan kita kali ini akan ada satu tema spesial yang mana biasanya kita melihat guru kita Ustadz Khalid mendakwahkan tentang dakwah keseharian. Namun insya Allah pada kali ini kita akan mencoba untuk membahas sesuatu yang berhubungan dengan perdagangan dan bisnis. Masya Allah. Dan talk show kita pada hari ini akan berjudul tentang halal business ethics dengan subjudul Aligning Commerce with Islamic Values. Dan Masya Allah, mungkin kita akan mencoba untuk menyapa terlebih dahulu guru kita Ustadz Khalid Basalamah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aman sehat Ustadz? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semuanya, alhamdulillah. Masya Allah. Oke baiklah, mungkin kita akan segera memulai talk show ini. Dan sekali lagi kami juga tetap menghimbau bagi para peserta di Halal Indo ini tentunya, bagi yang masih berada di luar yang ingin menyaksikan talk show bisa langsung merapat ke bagian hall untuk bersama-sama kita menyaksikan talk show bersama dengan guru kita Ustadz Khalid Basalamah. Oke, bismillah, kita akan segera memulai tentu saja Ustadz. Di sini kita membahas tentang salah satu perdagangan Ustadz. Tepatnya perdagangan dalam sisi syariat Islam yang mana judulnya itu Halal Business Ethics atau etika bisnis halal, dan kita menghubungkan bisnis ini, perdagangan ini dengan nilai-nilai Islam. Dan pertama mungkin kita akan mencoba untuk memahami pengertian bisnis ini sendiri Ustadz. Bisnis halal ini di dalam Islam itu sebenarnya seperti apa gambarannya? Dan mungkin sebelum kita memulai menjawab ini, mungkin Ustadz bisa membuka terlebih dahulu dari antum sendiri Ustadz, menyapa teman-teman dan langsung ke jawaban dari pertanyaan kita tadi. Tafadhol Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagai seorang muslim tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah, terutama nikmat Islam dan iman yang sangat mahal, yang dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini, termasuk pencipta diri kita sendiri. Kita juga jadi mengetahui apa yang boleh kita kerjakan, yang boleh kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pekerjaan, pergaulan, dan semua yang membuat roda kehidupan kita bisa berjalan, dan mana yang tidak boleh. Biasa dikenal dalam agama Allah Islam ini dengan halal dan haram. Dan Alhamdulillah hari ini pemerintah kita, terutama Kementerian Perindustrian sudah membuat satu program yang sangat menarik, Halal Indo. Saya tadi dapat informasinya kurang lebih ada 300 binaan yang insya Allah mereka semua dibina dan dibantu untuk mengembangkan usaha-usaha mereka, mengembangkan ide-ide mereka. Ini salah satu bagian daripada yang diperintahkan dalam agama Islam. Dan tentunya kita bersyukur karena pemerintah juga terlibat dalam masalah ini. Apalagi memang kita Indonesia ini mayoritas muslim. Maka sangat wajar bila memang kita menggalakkan semua pergerakan yang berhubungan dengan syariat Islam. Di antaranya masalah halal Indo atau halal expo atau apa saja yang semisalnya. Sehingga memang setiap muslim merasa tentram. Baik pedagangnya dalam menjual produk-produk mereka yang sesuai dengan syariat Islam, dan juga konsumen yang akan mengkonsumsinya sesuai dengan syariat dan agama mereka. Dan tidak menutup kemungkinan orang-orang non-muslim pun bisa menikmati karena produk-produk kita disyaratkan halalan thayyibah. Yang halal dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan thayyibah artinya berkualitas. Maka dua hal ini betul-betul sebenarnya bisa menjadi bahan promosi yang sangat luar biasa bagi dunia manusia, sehingga tidak perlu seorang muslim ragu dalam mempromosikan produk mereka, sistem mereka disebarluaskan di muka bumi ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sosok yang sukses menjadi seorang suami,
anak, ayah, sahabat, saudagar atau pedagang atau pebisnis di masa kita sekarang, dan juga politikus. Dan siapapun yang menjadikannya sebagai suri tauladan, maka buah tidak akan jauh dari pohonnya. Kita pun akan mendapatkan kesuksesan yang luar biasa, bukan hanya di dunia tapi juga mendapatkan kesuksesan di akhirat. Di dunia bisa kita mengejar prestasi terbaik kita. Beliau menghabiskan 19 tahun dari masa hidupnya untuk berbisnis dan akhirnya berhasil. Beliau juga menghabiskan akhir hidupnya 10 tahun fase di Madinah dengan politik, menjadi raja, memimpin umat manusia pada saat itu, dan juga sukses dalam menjadi panglima perang, menjadi sahabat, dan banyak hal-hal yang mungkin diinginkan oleh umumnya manusia untuk dikejar. Dan Allah sudah memerintahkan kita untuk menjadikannya sebagai suri tauladan. Maka kami pribadi pada saat ini memberikan dukungan sepenuhnya dan berharap agar pemerintah terus membantu umat Islam secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum untuk mengembangkan usaha-usaha mereka. Perlu saya sampaikan berita bergembira bahwasanya produk-produk kita sebenarnya tidak kalah kualitasnya dengan produk lain. Cuma butuh memang kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat sehingga betul-betul produk itu bisa dikemas dengan baik. Di pembukaan ini saya ingin berbagi sebuah kisah, baru kemudian kita masuk mungkin ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Ada seorang teman saya, pengusaha pakaian di kota Madinah di Saudi. Beliau pernah berangkat ke Cina dengan tujuan ingin membeli kain. Karena dia ingin menjahit pakaian-pakaian yang khas Timur Tengah. Gamis buat perempuan, mungkin juga buat laki-laki. Yang memang umumnya orang pakai di sana. Tapi dia ingin punya brand sendiri. Dia terjun bebas saja berangkat ke Cina. Pada saat itu dia ke Guangzhou. Kemudian ini tentu tanpa membandingkan negara itu sama negara kita ya. Tapi saya ingin sampai ke sebuah poin yang mungkin kita bisa ambil pelajaran dari situ. Dia pun turun di bandara. Ternyata di bandara itu tidak ada orang. Di kota itu tidak ada satupun orang yang dikenal. Apalagi di bandara itu. Namun ada satu orang yang memegang kertas. Itu memegang nama dia. Dan dia pun heran karena dia tahu betul itu adalah nama dia. Nama dia lengkap begitu, marga dia. Sesuai dengan paspor gitu. Kemudian dia dekati orang China itu lalu dia mengatakan, apakah Anda mencari nama yang ada di kertas ini? Dia bilang iya. Terus ditanya, apakah Anda kenal dia? Dia bilang tidak. Lalu dari mana Anda bisa mendapatkan nama ini? Dia bilang dari pemerintah kami. Pemerintah kami mengizinkan kami mengakses siapapun pengusaha di muka bumi ini yang masuk ke Cina, itu akan diberikan akses untuk kita bisa mengetahui namanya dan kita boleh menyambutnya. Bahkan kita bisa mempelajari spesialis dia apa. Saya tahu Anda datang sini ingin mencari kain, kata orang itu. Padahal dia belum menceritakan. Tinggal saya mau tanya, Anda mau yang low quality atau medium quality atau high quality? Semua ada kotanya masing-masing. Kalau Anda mau yang low, saya akan antarkan dengan mobil saya gratis ke pabrik-pabriknya langsung. Kalau yang mau medium juga ada kotanya, yang high juga ada kotanya. Maka dia bilang saya sangat terbantukan dengan ini. Saya hanya diantar dengan gratis, kemudian saya datang dan akhirnya saya bisa order dari pabrik secara langsung. Nah ini sebagai contoh saja. Artinya kita tidak kalah kayanya kota-kota kita dan pedesaan kita yang bisa kita berdayakan. Kalau kita bisa berdayakan per wilayah misalnya dengan produk tertentu dan didukung oleh pemerintah, itu sangat luar biasa. Saya yakin kita tidak akan kalah untuk ekspor impor nantinya ke negara-negara lain. Ada beberapa teman-teman saya belanja pakaian di toko-toko yang bagus, baik itu di Saudi, pernah juga terjadi di Eropa, pernah juga terjadi di Amerika. Mereka beli baju, mereka sangat bangga dengan baju-baju itu karena dianggap kualitasnya bagus, warnanya bagus. Mereka kaget pada saat tiba di kamar hotel diperiksa ternyata made in Indonesia. Jadi dia beli produk sendiri dari negara orang lain. Ini contohnya saja. Baik, silakan. Oke, itu syukuran Ustaz. Selanjutnya, lalu sebenarnya sebagai seorang muslim, sebelum kita lanjut ke permasalahan selanjutnya, bagaimana tentang prinsip-prinsip syariah dalam bisnis ini, mungkin Antum bisa memberikan sedikit motivasi kepada teman-teman kita yang ada di sini, kenapa seorang muslim itu harus terjun ke dalam dunia perdagangan ataupun dunia bisnis? Ustaz, tafadol, Baik, silakan. kita akan berikan gambaran. Tadi sebelumnya ada pertanyaan tentang Islam dan bisnis. Sekarang
individu muslim dengan bisnis. Dua-duanya kita akan satukan. Agama kita teman-teman sekalian adalah agama yang bergerak, agama produktif. Dalam Islam itu dilarang siapapun individu muslim untuk malas-malasan, untuk menganggur. Nabi SAW selalu berlindung kepada Allah dan mengajarkan umatnya untuk berlindung dari sifat kasal atau malas. Dan Nabi SAW menjadikan itu doa rutin. Wa'udzubika minal jubni wal bukhl. Ada juga dikatakan wa minal jubni wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan juga pelit, riwayat lain dengan sifat yang malas. Dan Nabi SAW juga mengatakan, aku sangat tidak suka dengan kalimat pesimis, tapi aku sangat suka dengan al-fa'al. Lalu para sahabat mengatakannya, Rasulullah, apa itu al-fa'al? Kata Nabi Muhammad SAW adalah kalimat optimisme. Saya bisa, saya mampu, saya akan sukses, saya akan sembuh. Itu dalam Islam. Kita tidak boleh teman-teman sekalian dalam Islam itu menjadi pengangguran, menjadi orang malas. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menemukan beberapa orang selepas sholat Jumat, mereka duduk santai di masjid. Lalu kemudian Umar bertanya, kenapa kalian duduk di sini? Mereka laki-laki, mereka sangat sehat tubuhnya. Ditanya oleh Umar, kenapa kalian duduk di sini? Mereka bilang, kami adalah kaum yang bertawakal kepada Allah. Bertawakal, artinya kalau ada orang kasih makanan kami makan, ditawarin pekerjaan kami kerja, kalau enggak ya sudah kami duduk aja begini di masjid. Maka Umar pun menghardik mereka sambil mengatakan, keluarlah dari sini dan cari rezeki. Sesungguhnya Allah tidak pernah mencatatkan, dan kalian tahu itu, langit akan menurunkan hujan perak dan emas. Artinya beliau menghardik orang-orang yang seperti ini. Islam tidak mengenal semua itu. Kita dari sisi lain juga melihat, dan perlu kita kembali kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Umur beliau total semuanya 63 tahun. Kita perlu rentet dari umur 8 tahun saja. Karena di 8 tahun baru beliau mulai aktif untuk mencari rezeki sendiri. Dari umur dari bayi sampai 6 tahun itu beliau masih dibiayai oleh ibunya dan juga pamannya, kakeknya Abdul Muttalib. Sampai 8 tahun. Tapi setelah 8 tahun beliau disponsori oleh pamannya Abu Talib. Dan di saat itu Abu Talib orang yang sangat miskin. Maka Nabi SAW di 8 tahun mulai bekerja. Umur 8 tahun mulai mencari income sendiri. Dan itu jarang sekali dikorek para ulama-ulama kita untuk menyampaikan kepada umat. 8 tahun beliau sudah bekerja, dan di masa itu walaupun pekerjaan beliau sebagai pengembala kambing atau domba, tapi jangan kita lihat jenis pekerjaannya. Kita perlu fair untuk melihat jenis pekerjaan itu di masa itu terhormat atau tidak. Di Mekah di masa itu, pekerjaan menjadi pengembala kambing sebuah pekerjaan yang sangat terhormat. Karena pekerjaan yang dianggap layak, punya income yang cukup, dan orang juga harus amanah untuk dititipkan gembalan domba mereka dari pagi sampai malam, dikembalikan dalam kondisi utuh sebagaimana diambil utuh. Dan Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan, ketahuilah tidak ada satu orang Nabi pun kecuali semuanya mengembala domba. Maka beliau mulai mengembala domba dari umur 8 tahun sampai umur 21 tahun. Jadi 13 tahun beliau bekerja mengembala domba dan membantu pamannya Abu Talib yang beliau numpang di rumahnya. Umur 21 tahun setelah 13 tahun mengembala domba, 19 tahun ke depan. Dari umur 21 sampai umur 40 tahun. 19 tahun beliau berbisnis. Dan waktu itu beliau menggunakan satu strategi bisnis yang luar biasa. Yang harusnya kita engah gitu ya. Bagaimana orang muslim, seorang muslim harus cerdas. Mempelajari pasar, mempelajari strategi bisnis, mengatur, memanage ya, manajemennya dengan rapi. Itu sangat luar biasa. Karena Nabi SAW 19 tahun itu menjadi seorang pengusaha yang sangat sukses. Sampai beliau menjadi nabi di umur 40 tahun, baru beliau fokus untuk menyampaikan agama ini dan juga memimpin negara pada saat itu. Baik teman-teman sekalian, di 19 tahun ini yang saya ingin titik beratkan. Nabi Muhammad SAW pas di umur 21 tahun mulai masuk di bisnis, beliau tinggalkan profesi mengembala domba. Yang pertama beliau lihat adalah produk apa yang paling banyak dijual di pasar. Dan mempelajari sistem apa yang sedang berkembang. Lalu beliau punya inovasi sendiri untuk melahirkan sebuah sistem yang baru
yang dianggap dan diharapkan bisa jadi contoh dan lebih sukses daripada sistem yang sudah ada. Akhirnya beliau melihat ternyata masyarakat Mekah itu umumnya waktu itu ya hampir 99%. Kalau kita tidak katakan 100%, mereka membawa uang cash. Waktu itu emas dan perak dibawa ke negeri Syam. Kalau negeri Syam itu sekarang ada 4 negara. Palestina, Jordania, Lebanon, dan Syria. Dulu namanya Syam. Dibawalah modal tersebut, cash, dengan unta-unta mereka. Kalau kita sekarang mungkin transportasi pesawat, helikopter, mobil. Intinya dibawa uang sana cash. Mereka beli produk dari negeri Syam. Lalu kemudian mereka bawa ke Mekah lalu dijual. Nabi SAW melihat produk-produk yang dibawa selalu hampir sama. Maka beliau membuat satu strategi berbeda. Beliau iklanin, saya akan pergi ke negeri Syam, membawa atau membuka kesempatan investasi. Karena sudah punya pengalaman, masyarakat Mekah sudah kenal beliau orang yang sangat jujur dan amanah. Karena beliau banyak dititipkan gembalaan domba, maka mereka titipkan uangnya. Termasuk Khadijah sendiri, yang nanti jadi istri beliau pada saat beliau sudah umur 25 tahun, juga menitipkan harta yang sangat banyak. Dan Khadijah menitipkan seorang tangan kanannya bernama Maisarah khusus untuk meneliti ini Muhammad ini kalau lagi bawa uang, bawa dagangan selama perjalanan ke Syam pulang lagi, coba cek produk apa yang dia beli, sistem apa yang dia terapkan, apa inovasi dia, seperti apa kira-kira. Maka Nabi Muhammad SAW mengatur satu strategi yang luar biasa. Beliau tidak bawa uang cash ke negeri Syam, tapi beliau membeli produk-produk Mekah, semua uang itu dihabisin. Beliau ke negeri Syam bawa produk Mekah. Sementara semua pedagang lain bawanya uang cash. Akhirnya dibawa produk tersebut ke negeri Syam dan ditawarkan di negeri Syam, laku, dapat keuntungan, uang modal dan keuntungan tersebut diberikan produk di negeri Syam, kemudian dibawa ke Mekah. Sehingga dengan ini beliau mendapatkan untung 2 kali lipat. Dan kalau mau tahu rahasia, kenapa seorang wanita kaya Khadijah radhiyallahu anha waktu itu, Khadijah orang terkayanya Mekah. Tidak ada orang yang lebih kaya daripada Khadijah di Mekah. Termasuk Utsman bin Affan, Abu Jahal sendiri, Abu Lahab, semua masih di bawahnya Khadijah dari sisi harta. Banyak sekali hartanya. Maka tertarik untuk menikah, bahkan menawarkan diri untuk menikah dengan Nabi SAW. Kenapa? Karena strategi bisnis ini. Karena beliau seorang pengusaha dan sering kali titipin orang, diinvestasi ke orang-orang lain, tapi belum pernah sesukses Nabi Muhammad SAW. Maka beliau pun akhirnya berbicara dengan seorang sahabatnya bernama Nafisa, kemudian minta agar menyampaikan kepada Nabi SAW agar menikah dengan beliau. Tapi yang luar biasa, waktu Maisarah tadi, tangan kanannya pergi ke negeri Syam, waktu pulang Khadijah tanya semua, bagaimana strategi dagangnya Muhammad, bagaimana engkau lihat kepribadiannya, bagaimana penampilannya, bagaimana sistem yang dia terapkan, bagaimana dia bermuamalah dengan orang-orang, interaksi dengan orang, apakah dia punya jiwa sosial, berbagi dengan orang lain, semua itu dirangkumkan oleh Maisarah, dikatakan semuanya sudah dilakukan. Bahkan banyak hal yang tidak dilakukan oleh pengusaha lain dilakukan oleh Nabi atau oleh Muhammad, waktu itu belum jadi Nabi tentunya. Maka akhirnya di umur 25 tahun menikahlah Nabi SAW dengan Khadijah dan makin sukseslah usaha yang dikembangkan. 19 tahun Nabi Muhammad SAW jadi pengusaha yang sukses. Ini sayang sekali kalau tidak dikorek pengalaman dan pengetahuan beliau dari buku-buku sejarah. Jadi kalau kita simpulkan, Islam memang memerintahkan kita untuk menjadi pengusaha-pengusaha, orang-orang yang maju, orang yang sukses ya. Dan Allah banyak menyebutkan dalam Al-Quran tentang masalah transaksi jual dan perdagangan. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan riba. Juga Allah sebutkan tentang penulisan akad dalam transaksi jual beli, juga dalam surah Al-Baqarah, antara di minkum, ya, bisnis yang ridho di antara kalian berduanya atau antara dua belah pihak. Dan sekian banyak ya ayat-ayat Al-Quran bicara tentang masalah jual beli, dan itu ada bab besar dalam buku-buku fikih namanya bab kitab atau bab jual beli. Juga dalam hadis Nabi SAW banyak sekali. Ya, bukankah Nabi SAW mengatakan sungguhnya pengusaha yang jujur, amanah, itu nanti derajatnya di surga bersama dengan para nabi-nabi, para siddiqin dan para syuhada. Bayangkan derajat tertinggi di surga diraih oleh 3 golongan ini, para nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur dalam iman mereka,
dan syuhada orang yang mati syahid. Pengusaha yang jujur dan amanah akan bersama dengan mereka di surga nanti. Di dunia mereka sudah punya nama yang baik, mereka punya kreativitas, ada produk yang mereka jual, ada hasil, ada idenya yang dikembangkan. Bahkan tidak jarang pengusaha-pengusaha itu bisa mengembangkan mereka dalam bentuk tulisan yang akhirnya dicontohi oleh banyak orang misalnya. Di dunia mereka sudah sukses, di akhirat mereka dapat surga tertinggi. Lalu apa alasannya seorang muslim untuk tidak menjadi seorang yang sukses? Kami punya pelatihan khusus, kita akan buka kelas pelatihan. Itu kita akan bahas tentang lebih dalam bagaimana Islam memerintahkan dan menganjurkan para penganutnya untuk menjadi orang yang kaya dan sukses. Dengan 40 dalil, bukti dari Al-Quran dan Sunnah, kalau benar-benar memang kita disuruh untuk orang-orang yang seperti itu. Dan sebaliknya, ya, kita tahu orang-orang yang pengemis ya dalam Islam itu dilarang. Kata Nabi SAW, siapa yang membuka pintu kemuliaan, bekerja, kreatif, punya pendapatan, itu Allah akan bukakan baginya pintu kekayaan. Dan siapa yang membuka pintu pengemis, cuma tahu minta dan jadi beban bagi orang, Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Maka motivasi dalam Islam sangat luar biasa untuk kita menjadi orang-orang yang berhasil. Ingat teman-teman sekalian, Islam tidak pernah melarang, bahkan menganjurkan penganutnya untuk menjadi orang yang paling sukses di semua bidang yang dia inginkan. Pendidikan, boleh mengejar titel akademik tertinggi. Kalau sudah S1, kejar S2, S3. Kalau bisa tulis karya ilmiah sehingga meraih gelar profesor, kenapa tidak? Kita dianjurkan untuk punya usaha, punya pendapatan, tidak ada batasnya. Tinggal memberikan hak-hak syar'i, zakat setahun sekali misalnya, sedekah, ya sukarelahnya yang dibagikan per hari misalnya kepada orang-orang terdekat, itu contoh-contohnya. Itu diberikan, tapi boleh kita kejar harta yang terbesar atau yang terbanyak, boleh saja. Boleh kita memiliki kendaraan yang bagus, boleh kita memiliki rumah yang besar, boleh kita pakai baju yang sangat bagus. Kata Nabi SAW, 4 termasuk kebahagiaan. 4 kebahagiaan seseorang. Kata Nabi SAW, yang pertama istri yang salihah. Pasangan yang baik dan sangat dekat dengan Allah sehingga memberikan hak pasangannya. Yang kedua, rumah yang luas. Yang ketiga, kendaraan yang nyaman. Yang keempat, tetangga yang baik. Kalau tetangga yang baik mungkin kita bisa juga bahasakan sekarang di komunitas yang sehat. Orang-orang berpendidikan. Mungkin bisa juga di komplek perumahan yang bagus. Dan kata Nabi SAW, justru 4 termasuk kesengsaraan. Pasangan hidup yang buruk, jauh dari agama. Kemudian tetangga yang buruk, rumah yang sempit, kendaraan yang tidak nyaman. Itu perkataan Nabi SAW. Coba renungi baik-baik. Bagaimana kita bisa lihat atau ambil pelajaran bahwasanya Islam memerintahkan kita untuk menjadi orang yang sukses. Apalagi kalau bicara bisnis. Dan secara individu, setiap muslim juga ditekankan untuk melakukan hal tersebut. Ya. Oke, syukran Ustaz. Selanjutnya, jika setelah kita mulai menggerakkan roda-roda bisnis kita ini Ustaz, lalu apakah prinsip-prinsip atau etika bisnis tersebut dalam Islam yang harus kita patuhi sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan? Silakan Ustaz, tafadhol. Ya, kalau saya simpulkan sih di 3 poin ya. Modal halal, sistem halal, produk halal. 3 itu. Modal halal, sistem halal, produk halal. Kalau 3 ini Anda bisa gabungkan, Anda sudah berada di atas prinsip Islam. Kalau modal halal, mulai dari modal-modal yang halal. Modal-modal yang jauh dari syubhat, sesuatu yang diragukan atau apalagi haram. Ya, ini tidak boleh sama sekali memulai dengan ini kalau ingin memiliki memang bisnis yang diberkahi, yang akan maju. Ya. Kalau Anda mengatakan, bagaimana caranya kita bisa dapat modal sementara kita selamat dari yang haram? Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, itu orang kaya raya di Mekah. Orang termasuk di jajaran, kalau di Jakarta ini mungkin tinggal di Menteng di Mekah itu ya. Orang yang sangat maju. Di situ ada rumahnya Khadijah dengan Nabi SAW, ada rumahnya Utsman bin Affan, ada rumahnya Abu Bakar, ada rumahnya Abdurrahman ibn Auf. Jadi memang ada kawasan elit di Mekah di masa itu. Abdurrahman ini orang kaya raya. Tapi waktu dia masuk Islam, semua hartanya diambil secara paksa oleh orang-orang Quraisy yang kafir waktu itu. Beliau berangkat ke Madinah dengan baju di badan. Gak punya apa-apa Bapak Ibu sekalian. Abdurrahman itu pulang pergi ke Madinah hijrah, baju di badan. Istrinya gak mau masuk Islam, anaknya gak mau masuk Islam, hartanya semua diambil. Tapi demi mempertahankan Islam, dia berangkat. Awal dia tiba,
di Madinah, Nabi SAW tahu kedudukan orang ini. Maka beliau mempersaudarakan antara Abdurrahman ibn Auf dengan Sa'ad ibn Ubadah. Sa'ad ibn Ubadah orang kaya rayanya Madinah. Karena Nabi tahu Abdurrahman ini orang kaya raya di Mekah. Nabi persaudarakan dua-duanya. Dan sebelum kita lanjutkan kisah Abdurrahman dengan Sa'ad, teman-teman perlu tahu waktu Nabi SAW hijrah di Madinah, beliau menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita 3 pondasi dasar negara. Atau mungkin kita sekarang perusahaan juga boleh, instansi juga boleh. Yaitu yang pertama membangun masjid. Beliau membangun Masjid Kuba, kemudian baru Masjid Nabawi. Jadi sudah semestinya pemimpin-pemimpin muslim punya masjid-masjid. Kayak kita tahu sekarang di Indonesia, Masya Allah, di kota-kota besar kayak Jakarta ada Istiqlal, mungkin di Surabaya, di Sidoarjo ada Masjid Agung, mungkin ada Masjid Al-Markas di Makassar, ada Masjid Raya di Padang, dan seterusnya. Itu bagus. Itu yang Nabi SAW contohkan. Anda kalau punya perusahaan, juga usahakan ada masjid. Kalau nggak mampu musola. Ya, itu yang pertama Nabi bangunkan atau ajarkan sebagai pondasi komunitas. Negara ataupun lembaga yang lebih kecil, misalnya cuma lembaga bisnis atau perusahaan. Yang kedua, beliau mempersaudarakan antara pendatang sama pribumi. Sehingga muhajirin dari Mekah dengan pribumi asli Madinah itu tidak ada lagi rasis di antara mereka. Sehingga Nabi SAW mengistilahkan dengan ukhuwah, persaudaraan dalam Islam. Orang-orang Madinah diminta oleh Nabi SAW untuk menyambut saudaranya yang hijrah dari Mekah, bahkan sampai mereka memperebutkan masyarakat Mekah yang hijrah itu untuk tinggal di rumah mereka. Dikasih makan, dikasih pakaian, dikasih modal. Nah, kita nanti akan kembali ke kisah poin ini dengan Abdurrahman dan Sa'ad. Namun pondasi yang ketiga Nabi ajarkan adalah mu'ahadah, kesepakatan damai dengan orang non-muslim, sehingga tidak saling ganggu-mengganggu. Kita di Indonesia alhamdulillah pemerintah sudah mengatur itu. Semua warga negara Indonesia muslim atau non-muslim bisa sama-sama hidup dalam Bhinneka Tunggal Ika. Oke, masih aman, gitu kan? Tidak saling mengganggu. Memang dalam Islam prinsip kita la ikraha fiddin. Gak ada paksaan dalam agama. Kita nggak perlu paksakan orang lain untuk masuk agama kita. Tapi juga kita nggak perlu diganggu oleh mereka. Ya, lakum dinukum waliyadin. Kami punya agama, kalian punya agama. Silakan masing-masing beribadah. Kan begitu. Nah, kita kembali kepada kisah Abdurrahman dan Sa'ad tadi, radhiyallahu anhum ajma'in. Waktu dipersaudarakan teman-teman, saat ini melihat Abdurrahman seorang pengusaha dari Mekah. Sekarang nggak punya apa-apa. Penawaran pertama dia sebagai bentuk ketulusannya bersaudara karena Islam. Dia mengatakan, wahai Abdurrahman, saya punya 2 orang istri. Silakan lihat salah satunya, yang mana kamu rasa cocok, saya ceraikan, setelah iddah kamu boleh nikahi. Jadi dia bukan suruh pilih istrinya yang tua, tapi siapa yang dia Abdurrahman suka, lihat saja. Salah satunya diceraikan, habis iddah bisa dinikahi. Sebagai bentuk kepeduliannya. Kemudian yang kedua, setengah perkebunan kurma di Madinah milik saya, kata Sa'ad. Saya ingin bagi 2. Coba kita bayangkan teman-teman sekalian, kalau di Jakarta misalnya, ada orang punya seluruh perusahaan di Jakarta sekian banyak, setengahnya punya dia. Lalu dia bagi 2 dengan saudaranya muslim yang baru dia kenal. Kayaknya sangat jauh untuk dikerjakan sekarang gitu ya. Tapi beliau bilang begitu, setengah kebun kurma di Madinah punya saya. Saya akan bagi 2, ambil saja. Karena Allah semuanya. Tapi Abdurrahman punya akhlak yang baik. Punya iman yang bagus. Dia mengatakan, jangan kau ceraikan istrimu. Dan jangan juga kau berikan kepadaku kebun kurma itu. Gak usah. Semoga Allah berkahi buat kamu. Tolong tunjukkan saja buat saya di mana pasar. Ingat, kita sedang berbicara tentang bagaimana mendapatkan modal. Abdurrahman di sini ditawarkan modal besar, beliau tolak. Langsung bisa jadi orang kayanya Madinah, setengah kebun kurma milik dia. Dan perlu teman-teman tahu ya, di Timur Tengah sampai hari ini, kalau orang cuma punya mobil mewah kayak kita sekarang mungkin ya, banyak mobil mewah, itu masih belum dianggap kaya. Yang kaya itu kalau punya kebun kurma. Karena kurma ini umurnya bisa ratusan tahun, mirip sama buah zaitun. Jadi sepanjang tahun turun-temurun dia berbuah terus. Jadi kalau punya kebun kurma itu orang kaya, karena produknya tidak pernah berhenti dan dimakan oleh seluruh dunia. Apalagi kaum muslimin. Yang jelas waktu itu Abdurrahman minta ditunjukkan pasar. Beliau pergi ke pasar, beliau lihat dulu di pasar, kira-kira produk apa yang paling banyak dijual. Ternyata karena penduduk Madinah mayoritasnya adalah pemilik kebun kurma, ya, pekebun ya, maka banyak perlengkapan kebun dijual. Beliau datang ke satu kios terbesar, di situ toko terbesar jual perlengkapan kebun, lalu dia mengatakan, saya Abdurrahman ibn Auf dari Mekah, saudara Anda yang baru hijrah, saya ingin mulai usaha saya. Bisa enggak saya beli produk Anda tapi jatuh tempo? Saya beli hari ini, besok saya bayar.
tanpa modal. Maka pemilik toko mengatakan silakan. Dikasihlah beberapa cangkul, kampak, dan beberapa macam perlengkapan perkebunan. Oleh Abdurrahman diambil keliling pasar, dijual, laku. Besok dibayar, untungan sudah ada. Ambil lagi produk. Sampai tidak lebih dari 1 bulan, kecuali Abdurrahman sudah punya kios sendiri. Bahkan beliau akhirnya menikah dengan seorang wanita Ansar. Dia datang ke masjid, bajunya baru, wangi, penampilannya seperti pengantin gitu ya. Nabi SAW lalu mengatakan, wahai Abdurrahman, apa yang terjadi dengan kamu? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya baru nikah, gitu kan, sama wanita Ansar. Kata Nabi SAW, apa yang kau jadikan sebagai maharmu? Dia bilang, emas, seperti biji kurma. Maka Nabi SAW mengatakan, aulim walau bisyad, iklankan pernikahanmu walaupun hanya dengan seekor domba saja. Tapi kita bisa lihat bagaimana Abdurrahman bisa dapat modal dengan tidak harus selalu berutang sama orang misalnya. Tapi dia coba datangi pengusaha-pengusaha untuk bagaimana mungkin kalau kita sekarang jadi distributor, reseller dulu ya. Kemudian nanti baru dia kembangin kalau sudah punya modal ke usahanya, misal contoh. Atau saya pernah diundang oleh salah satu pemilik podcast terkenal juga kita di Indonesia. Saya tidak usah sebutkan namanya, tapi beliau menanyakan, bagaimana bisa caranya Ustaz? Kebetulan non muslim lagi yang undang saya, tapi dia ngomong untuk orang Islam gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa memiliki modal tanpa utang? Gitu. Saya bilang mudah sekali. Kalau kita bicara perbankan misalnya, perbankan ini bisa mengutangkan uang pada orang dari mana uangnya? Apakah bank itu punya uang? Jawabannya umumnya dari uang konsumen kan, dari nasabah. Nasabah taruh uangnya, lalu dikelola oleh bank. Sekarang kenapa kita nggak posisikan diri kita sebagai bank-bank tersebut? Kita bisa datangin pengusaha-pengusaha yang sukses, kita susun proposal yang baik, yang lengkap, lalu kita tawarkan. Dan sistem ini saya pernah coba, waktu pertama buka restoran, alhamdulillah saya coba tes dulu makanannya, saya cek chefnya yang cocok, kemudian ternyata bagus, bisa berjalan gitu ya. Produknya bagus, saya cobakan di pengajian saya, nanti ibu-ibunya juga pada suka semua makanannya, lalu kemudian saya tawarkan, saya akan buka restoran ini. Saya sudah buat proposalnya, modalnya sekian. Waktu itu kebetulan modal awalnya sekitar 500 jutaan. Saya akan buka usaha ini. Alhamdulillah banyak investasi. Dan sekarang sudah 14 tahun berjalan. Saya nggak ada modal kecuali ide saya tadinya. Contoh saja. Sebagai contoh saja. Bukankah kita bisa buat seperti itu misalnya? Walaupun tentu banyak pintu-pintu yang lainnya. Ya. Jadi ini masalah modal. Prinsip dasarnya itu. Yang kedua adalah sistemnya. Memang dalam Islam tidak boleh ada manipulasi data, tidak boleh ada kezaliman, ya. Karena kata Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami, ya. Waktu beliau jalan di pasar Madinah, beliau temukan ada orang jual gandum itu tumpukannya bagus banget dari luar kelihatannya. Tapi begitu Nabi masuk ke dalam tokonya, yang akan dia masukkan ke wadah, kalau kita mungkin sekarang kreseknya ya, wadah yang untuk ditaruh gandum itu ternyata bercampur dengan yang basah. Maka Nabi SAW mengatakan, apa ini wahai pemilik toko? Dia bilang ini adalah gandum yang terkena air hujan. Kata Nabi SAW, keluarkan. Kalau tidak layak dijual, jangan dicampur dengan yang tidak baik. Lalu beliau mengatakan, siapa yang menipu, bukan dari golongan kami. Gak boleh menipu. Manipulasi data, manipulasi produk, tunjukkan kualitasnya. Kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu min abdin idha amila amalan an yudkhinahu. Allah suka sekali dengan seorang hamba. Kalau dia mengerjakan satu perbuatan, dia menguasainya. Profesionalisme di situ. Ya. Jadi kita harus dalam sistem ini, sistemnya jauh daripada kezaliman, jauh daripada manipulasi data. Ya. Kalau mungkin sekarang juga ada berkembang-kembang di game dan jenis-jenisnya misalnya ya. Ini semua termasuk. Tidak boleh ada riba di situ. Tidak boleh ada gharar. Gharar itu kerugian satu dari dua pihak. Misalnya, terus akad-akadnya jelas. Ini semua sistem-sistem Islami tentu perlu dipelajari satu persatu ya. Saya cari garis globalnya atau kasih gambaran globalnya. Kemudian produknya, memang produk harus halal. Ayam halal kalau disembeli dengan cara Islam. Tapi kalau sudah jadi bangkai atau disembeli bukan dengan cara Islam, kayak di beberapa negara Eropa itu memang di strum ya. Masukin alat, tiba-tiba ke strum, lalu kemudian sudah mati, lalu kemudian dia dipotong-potong dan akhirnya dibeli dijual.
Di beberapa wilayah juga di Asia Tengah sana, itu sapi di strum, dikagetin otaknya lalu pingsan, lalu kemudian tinggal dipotong-potong saja. Itu semua melanggar syariat Islam gitu kan. Produknya tadinya kambing sama sapi sama ayamnya halal jadi haram karena tidak sesuai dengan sistem yang Islam ajarkan. Maka kita hindari semua produk-produk haram, termasuk yang diharamkan misalnya dikonsumsi, haram juga ditransaksi jual belikan, seperti narkotika, minuman keras, ya. Itu semua diharamkan, tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh juga ditransaksi jual belikan. Nah kalau tiga ini berjalan, ada pada Anda, prinsip dasar Islam sudah ada insya Allah. Ya. Oke, syukron. Ustaz. Selanjutnya, tadi kita juga membahas mungkin kata kuncinya kejujuran dan transparansi dalam bisnis, serta juga sempat tersinggung tentang riba juga Ustaz. Lalu seberapa maksudnya mungkin sebagaimana batasnya kita harus menjauhi riba ini dan juga harus berlaku jujur ke dalam bisnis ini, mungkin terhadap mitra kita ataupun kepada bermuamalah kita dengan konsumen kita sendiri Ustaz. Oke, tafadhol silakan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan transaksi jual beli dan Allah haramkan riba. Apa itu riba? Riba itu secara etimologi adalah tambahan. Dasar hukumnya awalnya adalah pinjaman yang berbunga. Itulah yang dasar sekali riba itu ya. Jadi kalau teman-teman pinjamin orang uang 1 juta dan berkata pada dia, kembalikan kepada saya 1.100.000, itu namanya riba. Dalam Islam ada 2 jenis investasi. Investasi yang boleh Anda ambil keuntungan secara duniawi dan kalau jujur baik juga dapat balasan di akhirat. Ada investasi, gak ada keuntungan dunianya, yang ada cuma akhiratnya saja. Ini 2 jenis investasi harus difahami. Investasi yang pertama yang boleh ambil keuntungan biasanya menggunakan 2 sistem. Mudharabah sama murabahah. Mudharabah itu bagi hasil teman-teman. Misalnya saya mau buka restoran, saya mengajak seseorang teman muslim, ayo investasi yuk. Modal kita 100 juta, saya 50, kamu 50 juta ya. Dia setuju. Maka untung rugi ditanggung bersama. Masing-masing persentasenya 50%. Nah ini namanya mudharabah, bagi hasil. Tapi ingat, untung dan rugi ditanggung sesuai dengan persentase masing-masing. Kalau misalnya persentasenya 60-40, ya yang 60% dapat keuntungan 60%, kalau rugi juga nanggung 60%. Yang kedua murabahah. Murabahah itu beli putus. Kayak misalnya saya mau beli mobil anggap 200 juta. Saya nggak ada modal. Saya datang kepada seorang muslim lalu saya katakan, saya mau beli mobil ini 200 juta. Bisa nggak kamu beliin? Oh dia bilang iya, saya belikan Khalid. Tapi dengan syarat, saya akan jual dengan kamu 220 juta. Saya ambil keuntungan 20 juta. Dari awal akadnya itu. Saya mau beli barang, saya nggak ada uang. Saya datang kepada muslim A, dia bilang baik saya akan belikan. Tapi nanti setelah saya beli 200 juta, saya akan jual sama kamu 220 juta. Dari awal akadnya jelas, jual beli. Maka itu dibolehkan, namanya murabahah. Lalu saya bilang, baiklah, saya setuju dengan 220 juta, tapi saya cicil 10 bulan ya. Tiap bulan saya bayar 22 juta misalnya, 10 bulan lunas. Makanya namanya murabahah, ini dibolehkan. Ya. Perbedaan dasar antara transaksi KPR atau yang sejenisnya, yang haram sama yang halal dalam Islam itu adalah di akadnya. Di akad. Karena sistem konvensional yang tidak menggunakan sistem Islam adalah mereka bukan menulis pembelian produk. Misalnya Khalid ini beli mobil 200 juta. Harusnya kalau ditulis begitu, si Khalid pinjam uang kepada lembaga ini atau kepada orang ini. Ya, untuk membeli mobil dengan harga 200 juta yang akan dijual ya kepada si Khalid ini oleh lembaga A atau si fulan dengan 210 juta. Yang akan dibayar selama 10 bulan, itu halal. Tapi kalau akadnya adalah si Khalid bukan dibilang membeli mobil 200 juta, tapi meminjam uang 200 juta yang akan dibayar per bulannya ditambah keuntungan atau bunga 5%. Nah ini jadi riba. Padahal sebenarnya produknya sama, hanya beli mobil misalnya. Jadi akadnya yang perlu diperhatikan baik-baik sehingga selamat dari masalah ribawi. Mungkin teman-teman bilang, memang kenapa Ustaz kalau riba? Apa masalahnya?
Saya mau tanya teman-teman sekalian, mungkin tidak perlu saya jawaban semuanya, tapi tolong Anda jawab diri Anda sendiri. Apakah zina dosa besar? Sudah tahu ya kalau zina itu dosa besar ya? Sudah tahu ya? Oke. Zina dosa besar. Kenapa saya datangkan zina? Supaya teman-teman faham seberapa beratnya riba itu. Zina itu termasuk dalam 7 induk dosa besar. Bersamaan dengan riba juga. Bersamaan dengan durhaka sama orang tua. Bersamaan dengan sihir. Bersamaan dengan syirik kepada Allah. Berat sekali ya. Tapi zina itu ada level-levelnya. Level yang paling ringan adalah berzina orang naudzubillah sama pelacur. Suka sama temannya, ini zina paling rendah tapi dosa besar. Zina yang di atasnya lebih berat adalah Anda berzina dengan pasangan tetangga. Ya. Makanya waktu ditanya kepada Nabi SAW, dosa apa yang berat di sisi Allah? Di antaranya berzina dengan pasangan tetangga. Karena tetangga orang yang paling layak untuk kita hormatin. Gak boleh zina dengan pasangannya. Itu level zina lebih tinggi lagi dosanya. Ada yang lebih berat lagi dari itu. Berzina dengan pasangan mujahid. Suaminya lagi pergi perang, Anda datang goda istrinya lalu berzina. Sampai kata Nabi SAW, kalau ada orang yang menzinai istrinya mujahid, maka mujahid itu akan didatangkan hari kiamat dengan orang yang mengganggu istrinya, lalu disuruh ambil pahalanya yang mana saja yang dia mau. Lalu kata Nabi SAW, kira-kira menurut kalian, mujahid itu akan meninggalkan satupun pahala dari orang tersebut? Tanda tanya. Jawabannya tentu tidak. Dan yang paling berat dari zina adalah berzina sama mahram. Ibu sama anak, ayah sama anak, saudara sama saudara, ya, tante sama ponakan, ini berat banget, ya. Ini zina dengan mahram, ini level tertinggi dari zina. Jadi kalau level-level zina itu ada tingkat-tingkat. Yang paling berat tadi zina dan mahram. Kita pindah ke riba. Apa kata Nabi SAW? Riba itu 73 level. 73 level dosanya. Yang paling rendahnya riba itu setara dengan dosa zina dengan mahram, dengan ibu sendiri. Jadi level terendahnya riba itu sama dengan dosa terberatnya zina. Itu bayangkan. Ini level terendah ya. Dia masih 73 tingkatan. Berarti kita bisa bayangkan bagaimana beratnya itu. Sampai kata Nabi SAW, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Kalau orang zina dengan 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai 36 orang, itu baru sama dengan beratnya 1 dirham riba. Rp1.000, Rp2.000 riba. Coba bayangkan berat. Jadi jangan teman-teman anggap remeh. Kan gitu. Ini tidak bisa dianggap remeh. Memang harus kita tahu ini adalah tidak baik. Ya. Dan alhamdulillah pemerintah kita sudah berikan dukungan perbankan syariah. Coba dikembangin. Teman-teman dukung itu. Karena tidak akan mungkin berkembang pesat kalau tidak ada dukungan dari kita semuanya gitu kan. Baru pelan-pelan nanti insya Allah bisa tergantikan karena sudah terlanjur mengakar. Tapi memang kita perlu jelaskan hukum ini dalam Islam tidak boleh ya. Tidak dibolehkan. Tadi selain riba masalah apa lagi? Tentang transparansi dalam Ya. bisnis. Kalau masalah riba tadi itu. Kalau masalah kejujuran dan transparansi tadi sudah kita jelaskan ini masuk dalam sistem ya. Jadi memang dalam Islam teman-teman kita disuruh jujur sama transparan. Kejujuran kata Nabi SAW dalam hadis, alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kalian harus selalu jujur karena jujur akan membawa pada kebaikan dan kesuksesan dan itu akan membawa ke dalam surga. Wala yazadul rajul yataharra bis-sidqi hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dan seseorang itu terus saja jujur sampai Allah akan cap dia, dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Artinya selamanya akan jujur. Wa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa al fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kalian dari bohong, berdusta, karena itu akan membawa pada keburukan, ya, kegagalan, ya, kemudian itu juga akan membawa ke dalam api neraka. Wala yazalu rajulun yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Seseorang terus berdusta sampai dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Harus jujur memang. Ini masuk dalam sistem tadi ya. Jadi tadi kita bilang modalnya halal, sistemnya halal, produknya halal. Dalam sistem ini harus ada kejujuran. Itu juga dengan transparansi. Gak boleh ada manipulasi kan. Kata Nabi SAW, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. 2 orang yang sedang transaksi, pembeli sama penjual, ya, itu masih dalam hak khiyar, pilihan. Boleh lanjutkan transaksi atau batalkan selama mereka belum berpisah. Anda masuk ke salah satu toko di sini,
lagi transaksi, selama belum berpisah, maka masih boleh batalkan atau lanjutkan transaksi. Kecuali ada akad tambahan. Misalnya pemilik toko mengatakan, nanti kalau bajunya dicoba di rumah nggak cukup, boleh dikembalikan ke kami. Itu akad tambahan. Tapi kalau asal hukumnya, kalau sudah keluar sudah selesai transaksinya. Kan gitu. Makanya kita harusnya selesaikan di toko itu. Periksa. Nabi SAW melarang mulamasa. Gak boleh beli barang hanya dengan sentuh. Beli baju gak dilihat. Nanti akhirnya sobek. Nanti akhirnya ada cacatnya. Diperiksa dari awal. Makanya sudah dicobain, sudah diberikan kamar pas misalnya ya. Di toko-toko baju supaya kita lihat. Jadi gak saling merugikan misalnya. Itu transparansi. Kata Nabi SAW, فَإِنْ صَدَقَ وَبُيِّنَ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. Kalau dua-duanya transparan dan jujur, pembeli sama penjual, maka akan diberkahi transaksi mereka. Anda jual mobil misalnya, mobil ini pernah tabrakan, misalnya bagian depannya pernah tabrakan sisi kanan. Ditanya sama pembelinya, ini pernah tabrakan enggak Pak? Ibu pernah tabrakan enggak? Jawab aja, iya pernah. Dan saya sudah bawa ke bengkel, bisa dicek sendiri. Insya Allah ada berkahnya itu, jadi transaksinya. Tapi kalau Anda bohong, enggak pernah tabrakan. Karena mobil itu mungkin sudah 3-4 kali tabrakan. Ini mungkin pulang, paling cuma tukar nomor telepon, akhirnya tidak jadi transaksi. Ya, itu disampaikan oleh Nabi SAW. Ya. Dan kalau dua-duanya bohong, kata Nabi SAW. Fa'in kadaba wa katama, ya, muhikat barakatu bai'ihima. Kalau dua-duanya bohong dan malah manipulasi, bohong dan tidak jujur ya, maka diangkat keberkahan transaksi mereka. Berapa banyak orang membeli mobil bekas, motor bekas, tapi karena yang jual jujur, yang beli juga jujur, berkah, bertahun-tahun dipakai masih gak ada masalah kendaraannya misalnya. Kan begitu. Allahu a'lam. Ya. Oke, syukran Ustaz. Selanjutnya tadi kita sudah dinasihati bagaimana kita harus benar-benar menjauhi akad-akad yang buruk di dalam bisnis kita ataupun muamalah kita. Lalu sebenarnya apa tujuannya? Tadi ada kata kuncinya itu berkah Ustaz. Sebenarnya apa definisi dari berkah ini? Apa yang bisa kita dapatkan dari keberkahan ini sendiri Ustaz? Tafadhol silakan Ustaz. Berkah itu maknanya mencukupi teman-teman. Makanya Nabi SAW mengatakan, tidak ada makanan yang diletakkan untuk 2 orang, kecuali Allah berkahi untuk 3 orang. Tidak ada makanan diletakkan untuk 3 orang, kecuali Allah berkahi untuk 4 orang. Nah begitulah keberkahan namanya. Keberkahan itu cukup. Ya. Kalau Anda punya rezeki halal, penuh dengan keberkahan, walaupun jumlahnya secara kuantitas tidak banyak, tapi kualitasnya bagus, itu bisa banyak sekali yang kita transaksikan dari uang itu. Pernah lihat ada orang gajinya cuma 2 juta, 3 juta per bulan, tapi dia hidup, anaknya 2, mertuanya numpang, hidup itu. Ada orang yang mungkin pendapatnya 30 juta, 4 juta per bulan, tapi nggak pernah cukup-cukup. Tidak ada keberkahan. Berkah itu artinya tercukupi. Selalu saja cukup. Kadang-kadang kita punya uang sedikit, tapi kita sudah pakai beli ini, beli itu, penuh ini. Loh, kok nggak habis-habis ya? Namanya berkah. Keberkahan di situ. Ya. Oke, syukran Ustaz. Selanjutnya berhubungan dengan pengembangan dari bisnis kita sendiri Ustaz. Seperti yang kita ketahui, terkadang untuk mengembangkan bisnis kita harus berkolaborasi atau membentuk sebuah komunitas atau bergabung dengan sebuah komunitas sendiri. Lalu bagaimana nasihat dari Antum ketika kita ingin bergabung dengan komunitas tersebut? Apakah kita harus memilih komunitas yang taat kepada agama, yang memperhatikan akad-akad ini? Atau bolehkah kita mengambil ilmu secara sembarangan atau bagaimana nasihat dari Antum terkait tentang hal ini Ustaz? Tafadhol silakan. Nah, kita harus bedakan ya. Kita bentuk komunitas untuk bersama-sama mengembangkan usaha atau kita sedang menimba ilmu. Beda ya. Kalau kita berada dalam satu komunitas, kita sudah punya usaha, kita mau buat komunitas, grup WA, grup di media misalnya, atau ada pertemuan meeting, kita lakukan per pekan atau sebulan sekali misalnya. Tentu kita berharap orang-orang yang lebih beragama, kan itu. Karena orang yang lebih beragama berarti lebih mengenal Tuhannya. Dan dia jadi pelajari mana yang halal, mana yang haram. Sehingga kita lebih nyaman dalam bertransaksi gitu ya. Tapi kalau yang ditanyakan adalah, boleh nggak saya sekarang mau belajar mengembangkan skill saya, mengembangkan usaha saya, lalu saya konsultasi dengan orang-orang yang bukan agama Islam. Ya. Boleh nggak? Boleh saja. Tidak pernah Islam melarang kita untuk menimba ilmu dari orang-orang non-Muslim, selama memang yang diajarkan sesuatu tidak bentrok dengan agama kita. Makanya perlu Anda tahu agama Anda mengajarkan apa dulu. Sehingga nanti kalau ada orang non-Muslim yang memberikan masukan, Anda bisa menyortirnya. Oh kalau ini dalam agama saya tidak boleh, kalau ini dalam agama saya boleh. Karena kalau Anda menimba mentah-mentah, mereka tidak kenal. Seperti sistem kapitalis misalnya. Kapitalis itu luar biasa.
Bagi mereka, bagaimana bisa mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin tanpa harus mempedulikan apakah memang orang lain tertindas atau tidak. Prinsip mereka, menabung pangkal kaya. Prinsip Islam sedekah pangkal kaya. Gak bisa ketemu. Menabung pelit, sedekah berarti dermawan, memberi. Kan gitu. Gak bisa ketemu konsepnya. Oleh karena itu Anda harus lebih mengenal agama Anda. Dan insya Allah tidak perlu khawatir teman-teman sekalian. Ya. Islam datang dengan sangat jelas sistemnya. Dan kalau Anda jalankan tidak perlu khawatir. Semua akan berjalan dengan baik. Ya. Kalau sistem Anda, modal Anda halal, sistem Anda halal, Anda pasti diberkahi. Apalagi kalau Anda ikutin melengkapi 3 hal ini dengan yang keempat, Anda ikuti jiwa Anda dengan sosial, sering berbagi dengan orang, itu luar biasa. Saya duduk dengan beberapa pengusaha-pengusaha muslim, trainer-trainer nasional bahkan internasional, duduk ngobrol sama mereka, ingin mempertemukan konsep agama dengan pemikiran-pemikiran mereka. Satu waktu ada yang mengatakan sama saya begini, seorang trainer internasional, dia mengatakan, Ustaz, ada satu yang sampai sekarang masih membingungkan para trainer internasional, yaitu spiritual yang ada dalam sebuah company atau sebuah perusahaan. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan yang suka sekali sosial, berbagi sama masyarakat sekitar, ada sosialnya lah, gitu kan? Kalau kita mungkin ada dana CSR biasanya kalau di perusahaan itu ya, itu luar biasa. Berkembangnya mereka itu beda sekali dengan orang yang murni sistemnya dengan kapitalis. Bagaimana keuntungan sebanyak mungkin diraup tanpa harus memperhatikan lagi. Bahkan kadang-kadang kalau perlu menindas pegawainya, ya mengurangi gaji mereka, mengurangi seakan-akan perusahaan rugi padahal sebenarnya tidak. Itu jauh sekali perbedaan dasar antara keberkahan yang ada. Itu contohnya. Ya. Oke, syukran Ustaz. Selanjutnya, lalu bagaimana cara kita agar bisa menata niat dan hati kita ini dalam menjalankan bisnis, agar bisnis kita ini benar-benar kita ikhlas dalam menjalankannya, sehingga memudahkan kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah dalam setiap muamalah-muamalahnya Ustaz. Tafadol, silakan Ustaz. Semua muslim wajib mengetahui teman-teman, kita ini punya ajal. Kita akan meninggal satu waktu. Anda sama saya sedang berjalan ke liang lahat masing-masing. Tinggal nunggu siapa yang duluan. Orang kalau meninggal itu tidak harus menunggu sakit. Ini saya sering kasih contoh di pengajian. Kalau Bapak Ibu memikirkan dan merenungi, kira-kira siapa yang lebih banyak? Orang-orang yang lula-lalang di depan rumah sakit atau orang yang sedang ada di rumah sakit? Kita anggap semua orang sakit berikut semua staf yang ada di rumah sakit itu. Manajemennya kah? Ataupun misalnya staf-staf pegawainya kayak suster, perawat dan segala macam. Security-nya semua masuk. Jumlah semua orang di rumah sakit terbesar misalnya di Jakarta, pertemukan dengan jumlah orang yang lalu-lalang, mana lebih banyak? Kita pasti sepakati orang lalu-lalang lebih banyak. Karena setiap detik orang lewat di depan situ kan lebih banyak. Berarti orang meninggal dalam kondisi tidak sakit lebih banyak. Fahami baik-baik ini. Allah mengatakan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian menghadapi hari-hari yang akan kalian kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tanya. Dan kata Nabi SAW, tidak akan mungkin beranjak kaki seorang hamba hari kiamat sampai ditanya 4. Ya, gak mungkin. Lalu Nabi SAW sebutkan umurnya di mana dia habiskan, masa mudanya di mana dia habiskan, kemudian ilmunya apakah dia sudah amalkan, dan cukup khusus harta. Yang keempat kata Nabi SAW, dari mana sumbernya, kemana dia keluarkan. Ditanya semua. Teman-teman dari mana sumbernya? Sudah halal misalnya. Dikeluarkan kemana? Halal juga enggak? Kalau dua-duanya klop baru bisa selamat hari kiamat. Sampai saya sering bahasakan, sumber pendapatan orang dan juga pengeluarannya dalam Islam harus dilihat. Orang yang paling baik dan ideal adalah sumbernya halal, keluar pada halal. Kerja dan bisnis yang benar, kemudian dia juga keluarkan untuk biaya keluarganya, anak istrinya, untuk investasi lagi, untuk sedekah, untuk bantu orang tuanya, bantu sosial lah. Ini orang yang paling ideal. Umroh dan haji dan seterusnya. Ada kelompok yang kedua, setengahnya berpahala, setengahnya berdosa. Sumber pendapatannya halal dari bisnis atau gaji dia, tapi dia keluarkan pada yang haram. Berzina, berjudi, setengahnya dapat pahala, setengahnya dapat dosa. Ada orang yang ketiga, dosa semuanya. Yaitu sumbernya haram. Dari hasil manipulasi data, penjualan barang-barang haram, narkotika, minuman keras, tempat pelacuran dan seterusnya. Lalu dia pakai untuk halal.
dia pakai umroh dan haji, pakai biaya keluarganya, semuanya dosa ini. Karena dia memakankan orang tuanya dan anak istrinya harta haram. Sumbernya haram, keluarnya pada halal, tapi ini nggak bisa. Dosa. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, tidak ada orang yang menginfakkan hartanya dari yang haram, kecuali akan menambah dosa baginya. Walaupun dia pakai untuk kebaikan. Yang terakhir, yang keempat, yang paling buruk. Sumbernya haram, dikeluarkan pada yang haram. Hasil manipulasi, hasil mencuri dipakai zina, dipakai judi. Ini orang yang paling buruk. Maka harus hati-hati teman-teman. Makanya Nabi SAW mengatakan, ni'ma malus salih biyadi abdis salih. Sebaik-baik harta yang bagus itu, yang sempurna adalah di tangan orang yang saleh. Orang yang beragama. Maka niatnya harus itu. Dan kalau Anda niat betul mencari rezeki halal, apalagi tidak ada batasnya dalam Islam, untuk membiayai istri dan anak, ya, untuk memulai usaha, untuk mempekerjakan banyak orang, bekerja sampai ratusan ribuan orang pegawai Anda mau biayai. Anda nanti kalau ada keuntungan, ingin hajikan mereka, umrohkan mereka, berikan mereka kendaraan misalnya, atau Anda bangun masjid di masyarakat Anda, komunitas Anda, rumah anak yatim, dan seterusnya. Maka itu niat yang luar biasa. Makanya pernah ada sahabat yang lewat di depan Nabi SAW, teman-teman sekalian, lagi memikul barang-barang yang sangat berat dan keringatan. Sahabat-sahabat Nabi yang lain waktu lihat itu mengatakan begini, ya Rasulullah, andai saja orang yang kerja keras begini bisa dianggap seperti orang berjihad di jalan Allah, ini luar biasa. Karena dia keringatan, lagi mikul barang berat untuk biayai diri dan keluarganya. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar cari nafkah untuk biayai orang tuanya, dia di jalan Allah. Siapa yang keluar mencari nafkah untuk istri dan anaknya juga di jalan Allah. Dan siapa yang keluar mencari nafkah untuk biaya kebutuhan dia sendiri, maka itu juga di jalan Allah. Kan niatnya memang untuk itu. Kalau niatnya untuk ini, maka insya Allah akan aman. Ya, dia akan berada di satu rel yang benar, mencari rezeki halal. Dan perlu juga diketahui, orang yang mencari nafkah yang halal itu sama dengan orang yang sedang berperang di jalan Allah, berjihad. Karena itu pahalanya besar sekali. Ya, kita harapkan juga kalau Anda punya harta, Anda perjuangkan pun ya harta tersebut agar jangan sampai dirampok oleh orang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang terbunuh karena membela kehormatannya, membela hartanya, membela keluarganya, maka dia dianggap mati syahid. Berarti dibolehkan, kan gitu. Kita untuk bisa mengelola dan memiliki pendapatan, tapi dengan niat yang benar. Niatnya adalah mencari rezeki yang halal dan memenuhi kebutuhan kita. Ingat, kebutuhan kita pun butuh kita cari, kan gitu. Butuh kita cari. Dan kata Nabi SAW pada saat seseorang sahabat mengatakan dalam riwayat Bukhari, ya Rasulullah, saya punya uang yang saya mau keluarkan. Siapa orang yang paling layak saya berikan? Kata Nabi SAW, dirimu dulu. Mulai dirimu dulu. Penuhi kebutuhanmu, pakaianmu, kebutuhanmu penuhi. Kemudian orang itu bilang, saya masih punya lagi ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, anakmu. Saya masih punya lagi ya Rasulullah, istrimu. Saya masih punya lagi ya Rasulullah, pembantumu. Dia masih mengatakan, saya masih punya ya Rasulullah. Engkau lebih tahu setelah itu. Engkau lebih tahu setelah itu. Jadi dibolehkan dalam Islam. Tapi niatnya yang benar, mencari rezeki yang halal, kemudian digunakan juga pada tempat-tempat yang dibolehkan dalam agama. Ya. Oke, selanjutnya Ustaz. Terkadang dalam bisnis kita juga mendapatkan suatu hal yang tidak mengenakan Ustaz, seperti kita dicurangi, baik itu mungkin dari mitra kita sendiri ataupun mungkin dari customer atau klien kita sendiri Ustaz. Bagaimana kita harus bersikap sebenarnya diajarkan oleh Islam terhadap hal seperti ini, dan apakah ada ancaman khusus bagi orang-orang yang suka melakukan kecurangan-kecurangan seperti ini dalam muamalah dengan orang lain Ustaz? Tafadhol, silakan Ustaz. Ya, kita jawab dari dua sisi kalau gitu ya, tentang masalah orang yang bisa ditipu dan bagaimana hukumnya orang yang menipu ya. Baik, ada sebuah statement yang menarik dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan begini, siapapun yang Allah berikan kelapangan rezeki, jadi diluaskan lapangan rezekinya, maka dia harusnya memperindah jamuan buat tamunya. Kalau tadinya teman-teman punya pendapatan biasa saja, menjamu mungkin tamu dengan segelas teh, dengan beberapa potong kue, setelah Anda lebih baik ekonominya, jamu lebih baik lagi. Mungkin dengan makanan box misalnya, dan seterusnya lah. Kata beliau, siapa yang dikasih harta, maka dia harus memperbaiki jamuan tamunya. Melanjutkan silaturahimnya. Makin lebih dekat lagi dengan kerabatnya, makin mencari siapa mereka yang butuh. Kita bantu orang tua kita, saudara kita. Kemudian membantu para mujahidin.
Ibnu Sabil, orang terputus jalan, para fakir miskin, anak-anak yatim. Dan juga kata beliau, dia juga memahami akan ada ujian-ujian di hartanya. Ada orang yang menipu, ada orang yang ambil modal tidak dikembalikan, ada orang utang nggak dibayar. Kata beliau, dia bersabar dengan itu. Karena dengan itu dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Siapa teman-teman kita di sini yang pernah hadir, belum pernah ditipu oleh orang? Siapa di antara kita teman-teman yang tidak pernah disakiti oleh orang? Siapa di antara kita tidak pernah sakit kepala, keseleo, demam? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita mengelola harta kita, ada saja ujiannya datang. Tugas kita adalah bersabar dan mengambil pelajaran. Makanya Islam menyuruh tulis akad jelas dari awal gitu kan. Ya, faktubu kata Allah, tulis akad kalian. Antara kita sama siapapun, utang piutang, investasi, tulis semuanya. Dan jelas akadnya. Kita juga sudah ada notaris di negara kita, alhamdulillah. Kita bisa tulis. Tapi kalau masih menipu pun, maka kita menganggap itu sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita maafkan, bisa juga kita tetap tagihkan sambil kita tetap melakukan ya transaksi dan trust kita berbisnis sama orang lain. Tidak usah terkurung dengan permasalahan yang sedang ada. Karena ini adalah bentuk ujiannya. Mirip kalau kita mau naik kelas ya. Kalau kita di sekolah dulu kalau mau naik kelas biasanya diuji dulu. Nah ini ada ujiannya. Maka kita anggap itu sebagai sebuah ujian. Dan saya yakin tidak mungkin semua transaksi kita isinya tipuan. Tidak mungkin kita ditipu orang maksud saya. Tapi mungkin ada satu dua itu sebagai ujian. Itu normal. Sebagaimana kita hidup juga sekian tahun pasti ada saja sakit kita. Nah itu juga begitu sebagai ujian. Kalau bagi orang yang menipu ini hukumnya haram dalam Islam. Dan tidak akan bertahan lama. Semua para penipu itu tidak akan pernah bertahan lama. Karena dia sedang memakai harta orang lain. Saya ingin berbagi kisah di sini. Ada paman saya bercerita kepada saya, paman kandung saya sendiri. Ada dua orang pedagang nih. Beda dua negara. Saya tidak usah sebutkan negaranya, tapi dua negara dan ini satu rumpun, satu bahasa lah. Yang satu kaya raya, yang satu juga kaya raya, tapi yang kaya raya yang kedua ini butuh modal sekitar banyak ini. Sekitar kalau tidak salah nilainya disebutin itu 5 juta US. Kemudian, karena dua-duanya Muslim, cuma yang satu ini masih ragu dengan proposal yang diajukan. Yang satu yang mau pinjam uang ini ngajak investasi bilang, apa Anda percaya ini Al-Quran? Diangkat Al-Quran sama dia. Yang ini bilang iya. Dia bilang saya bersumpah atas nama ini, semuanya akad ini benar, bisnis saya benar. Dan saya jamin uang Anda akan kembali. Maka karena orang ini yang kedua yang punya modal masih punya keimanan, dia kasih sama dia, diinvestasikan. Akad semua jelas, semuanya ada secara hukum bisa ditelusuri. Tetapi ini akan panjang jalurnya, karena melalui hukum kita tahu melalui proses yang cukup panjang. Yang jelas sebulan pertama bisa dikontak, bulan kedua sudah nggak bisa dikontak, bulan ketiga hilang kontak sama sekali. Akhirnya kehilangan loss lah sudah 1 tahun. Di proses hukum pun cukup lama, butuh biaya yang besar. Tapi subhanallah, orang-orang kadang-kadang lupa kalau ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menipu tadi, tahun kedua dia akhirnya kena penyakit harus cuci darah. Biaya yang dia keluarkan 2 kali lipat dari uang yang dia tipu tadi. Dan orang yang ditipu ini, subhanallah, digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan proyek-proyek lain yang mendatangkan keuntungan berlipat-lipat dari apa yang ditipu oleh orang tersebut. Itu sunnatullah, itu sistem Allah. Gitu kan? Jadi jangan masuk teman-teman kerana memakai uang orang lain. Apalagi dengan manipulasi. Itu hanya akan mendatangkan masalah yang berat buat kita. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, lahmun nabata min suhtin an-naru awla bihi. Daging dan darah yang tumbuh dari harta yang haram, neraka lebih pantas baginya. Oke, syukran Ustaz. Pertanyaan terakhirnya yaitu, lalu dari tadi kita sudah berbicara tentang bisnis halal. Lalu bagaimana pengaruh dari bisnis halal ini dalam perekonomian umat Ustadz? Apakah bisa jika kita semua menerapkan bisnis ini secara halal dan thayyib tadi, bisakah membantu menaikkan perekonomian masyarakat ataupun suatu negara atau umat menjadi yang lebih baik? Tafadhol silakan Ustadz. Kenapa tidak? Ya. Islam mengajarkan kejujuran, transparansi, kualitas produk, kan itu, kualitas pelayanan. Apa yang diragukan? Kadang-kadang kita hanya ragu saja, keraguan itu harus ditepis. Saya sendiri termasuk praktisi, bukan cuma sekedar dakwah. Karena saya ingin memperlihatkan di alam teman-teman kami dai ini, ayo kita bergerak. Kita harus bisa menjadi contoh bagi orang lain. Ternyata bisa, bukan tidak bisa.
Saya mulai dengan tidak ada modal, hanya dengan ide kemudian bisa ada yang investasi, alhamdulillah berkembang. Saya jalankan dengan amanah. Sekarang alhamdulillah tidak kurang dari 4-5 perusahaan sudah di bawah naungan kami, diberi dari 200 sekian pegawai. Dan itu alhamdulillah berjalan semuanya dengan baik. Ada travel haji umroh, ada restoran, ada toko souvenir Timur Tengah, ada wedding organizer, pernikahan syar'i, ya. Ada banyak sekali yang alhamdulillah kita kembangin dan ini berjalan semua tidak ada masalah. Kalau kendala-kendala teknis untuk mengembangkan, untuk nanti mengupgrade diri kita dari level 9 ke 10 misalnya itu biasa normal. Tapi alhamdulillah tidak pernah ada investor yang bermasalah karena kita jalankan dengan cara yang baik. Apa yang membuat kita tidak percaya diri dengan ini semuanya? Berjalan bismillah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting modalnya halal, sistemnya halal, produknya halal, insya Allah semuanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sangat yakin tidak mungkin Kementerian Perindustrian kita mengadakan halal Indo ini dan kita tidak asing. Saya berapa kali isi juga di tempat yang sama ini kurang lebih, tapi mungkin beda hall saja. Itu ada halal expo, ada apa lagi? Biasa acara. Hah? Ada beberapa ya acara ya. Ada beberapa yang lainnya juga. Ada beberapa yang lain itu semuanya rata-rata memang mengangkat produk bagaimana halal, bagaimana sistem halal. Saya yakin juga pemerintah mendukung perbankan syariah, ada asuransi syariah, banyak semua itu perhotelan syariah sekarang. Tidak mungkin itu didukung kecuali memang menjanjikan. Cuma butuh bagaimana kita bangun di atas pondasi keyakinan kita semuanya. Saya yakin teman-teman Islam pasti sistem yang terbaik. Sebagai penutup mungkin saya ingin berbagi begini. Kita ini umat Islam kurang lebih hanya di bawah dari 150 tahun ya. Kita tidak berkuasa di muka bumi. Sebelumnya kita yang menguasai dunia ini. Kita sekarang berada di tahun 1447 Hijriah. Ya. Berarti sudah 1447 tahun lalu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Mulai dari tahun 1 Hijriah sampai tahun 11 Hijriah, ini masa keemasan Nabi berkuasa. Dan waktu itu Jazirah Arab semuanya tunduk di tangan Islam dan menjalankan syariat Islam. Perekonomiannya, politiknya, peradabannya, pendidikannya semuanya sama. Setelah itu ada Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Abu Bakar tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah. Ini menyelesaikan fitnah internal. Munculnya nabi-nabi palsu. Musailamah al-Kadzdzab, Tulaiha bin Khuwailid, kemudian Aswad al-Unsi. Tapi yang dua ini Aswad al-Unsi sama Musailamah al-Kadzdzab mati dalam keadaan kafir. Tulaiha kembali masuk Islam setelah murtad. Selesai fitnah internal selama 2 tahun. Umar bin Khattab ekspansi Islam ke Persia, ke timur, ke timurnya Jazirah Arab dan ke Mesir, ya, baratnya Jazirah Arab, kemudian utara jalan negeri Syam. Itu dari tahun 13 sampai 23 dan hampir setengah dunia dikuasai umat Islam di masa itu. Anda bisa kembali ke masa kejayaan Umar bin Khattab. Jazirah Arab, negeri Persia, Irak, Iran, Rusia, Afghanistan takluk di tangan muslimin. Mesir dan Afrika Utara, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko dan negeri Syam takluk di tangan Umar. Zaman Uthman bin Affan tahun 23 sampai 37 semuanya masa keemasan dan kemakmuran. Semua umat Islam diberikan hak-hak mereka. Perekonomian berkembang pesat. Umat Islam pertama kali punya armada laut dalam militer kayak kita sekarang mungkin angkatan lautnya. Dan di masa Ali 37 sampai 40 ini masa penyelesaian fitnah internal lagi. Dan ada sekte namanya Khawarij yang banyak mengkafirkan umat Islam muncul. Jadi ulama mengatakan Khulafaur Rasyidin di awal Abu Bakar dan di akhir Ali menyelesaikan fitnah internal umat Islam. Umar ekspansi Islam. Uthman adalah pemberdayaan perekonomian Islam dan pengembangan sistem sosial. Nah gitulah. Setelah itu tahun 40 Hijriah berdiri dinasti pertama dalam Islam namanya Umayyah. Tahun 40 sampai 132 Hijriah. Anda pernah dengar namanya Umar bin Abdul Aziz, seorang raja yang adil. Di situ ada munculnya di masa ini imam-imam yang besar seperti Said bin Musayyib, kemudian Atha bin Khurasani, Atha bin Abi Rabah, ya, dan banyak ulama-ulama yang lain dari ulama tabi'in di masa ini. Dan lahirnya juga Imam Abu Hanifah, mazhab yang masyhur, mazhab Hanafi. Lahirnya Imam Malik di masa itu. Walaupun Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah setelah runtuhnya dinasti Umayyah, Imam Malik meninggal 179, tapi tetap mereka lahir di masa itu. Kemudian di dinasti kedua dalam Islam namanya Abbasiyah. Abbasiyah tahun 130 sampai 656 Hijriah, yang ibu kotanya di Irak. Di sini muncul Imam 4 ya,
Masyhur di situ, terkenal sudah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Muncul imam-imam hadis. Anda dengar Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai. Ini semua lahir di tahun kerajaan ini. Dan sangat terkenal kerajaan mereka menguasai dunia. Semua perekonomiannya, peradabannya, militernya. Kemudian runtuh di tangan suku Tatar 676 Hijriah. Berdiri Utsmaniyah di Turki 680-an sampai 1200 Masehi 1924 yang lalu. Baru berubah jadi Republika. Jadi kurang lebih kalau kita tarik sekarang mungkin 100-150 tahun saja umat Islam itu tidak menguasai dunia. Lalu kenapa Anda tidak percaya diri dengan sistem kita? Orang-orang terdahulu sudah memimpin dunia dengan sistem mereka. Karena kita punya sistem yang rapi dan benar, tinggal kita mau pelajari atau tidak. Oke, begitu teman-teman sekalian. Kita melihat waktu maghrib sudah masuk. Saya rasa cukup sampai sini. Mungkin kita nggak pakai pertanyaan kan? Tidak usah. Oke. Mungkin mohon maaf kita tidak bisa buka pertanyaan supaya kita juga tidak telat untuk menjalankan sholat maghrib. Dan saya sekali lagi mohon maaf kalau saya duduk di sini bukan karena saya menggurui teman-teman sekalian, tapi memang karena saya diminta untuk mengisi dan kita berbagi sedikit pengalaman dan juga ilmu yang Allah manahkan ini. Dan teman-teman saya harap bisa lebih semangat untuk mempelajari tentang perekonomian Islam dan sistem Islam dan jangan ragu menerapkannya. Insya Allah itu akan membawa keberkahan. Ada benar dari Allah, ada salah dari saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.